Halo semuanya, perkenalkan saya Yulinita Putri Pangaribuan, mahasiswa Ekonomi Pembangunan dari Universitas Brawijaya dengan nomor NIC CP246. Jadi, setelah sebelumnya saya membahas mengenai data preparation menggunakan KNIME, di video kali ini saya akan membahas mengenai data visualization yang juga menggunakan KNIME. Di mana perlu diketahui ya bahwa data visualization ini merupakan metode yang digunakan untuk menyajikan sebuah data dalam bentuk yang lebih intuitif dan mudah dipahami. Ini berfungsi untuk mempermudah seseorang untuk memahami data yang kompleks sehingga bisa dicerna dengan lebih mudah dan tersampaikan informasi dari yang mungkin jika dalam bentuk raw data itu tidak tersampaikan, seperti itu. Baik, di sini sudah ada data penjualan yang akan digunakan untuk mengeksekusi data visualization menggunakan KNIME. Di mana data ini ada product name, tanggal order, quantity, unit price, product purchase order line currency, kemudian ada convert currency to IDR, unit price dikali currency IDR, dan unit price dikali dengan quantity. Oke, mungkin langkah pertama kita bisa langsung saja masuk ke software KNIME. Oke, di sini kita langsung saja, seperti biasa, bahwa diminta untuk melakukan pemilihan directory workspace. Di sini saya akan langsung saja menggunakan directory yang sudah ada. Selanjutnya, di sini saya akan menggunakan folder yang saya buat kemarin, yaitu di tugas KNIME 1, namun saya akan menggunakan file baru ya. Jadi bisa diklik kanan, kemudian pilih New KNIME Workflow. Untuk nama dari proyeknya akan saya gunakan yaitu Visualization Data Penjualan. Oke, di sini klik Finish. Saya buka dulu ya untuk tabnya, sudah terbuka ya untuk Visualization Data Penjualan. Selanjutnya, seperti biasa, pertama-tama saya akan menggunakan reader dari data yang akan kita import ke dalam, di mana saya akan menggunakan format Excel, sehingga saya akan menggunakan Note, yaitu Excel Reader. Setelah ini, untuk melakukan configure di sini, saya akan menggunakan yang relative to, supaya file raw datanya masuk ke dalam sini ya. Jadi, untuk itu kita perlu pergi ke penyimpanan file di laptop terlebih dahulu. Kemudian di sini, di bagian data yang sudah di-download, akan saya pindahkan ke directory yang sama dengan yang awal tadi, Visualization Data Penjualan, kemudian dimasukkan ke folder datanya. Oke, setelah itu kita tutup, baru kita browse lagi. Oke, sudah masuk ya untuk datanya, jadi kita langsung saja open. Nah, di sini sudah ada preview dari data penjualannya, kemudian kita klik OK aja. Oke, setelah sudah, bisa langsung kita execute. Oke, setelah lampunya hijau artinya sudah sukses ya untuk execute data di Excel Reader. Setelah sudah di-execute, di sini saya akan memberitahu mengenai data yang sudah diimpor tadi. Ini dia untuk datanya. Dan di sini saya akan lanjut untuk melakukan grouping ya, karena bisa dilihat bahwa di data ini untuk produk dengan nama yang sama itu berbeda-beda ya, karena untuk data penjualan sendiri berdasarkan transaksi yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Sehingga untuk mengetahui jumlah produk yang terjual secara keseluruhan, di sini saya akan menggunakan grouping dan juga agregasi. Oke, untuk melakukan grouping dan agregasi kita bisa menggunakan notes, yaitu group by. Ini group by, kemudian kita drag and drop aja ke workflow dan kita sambungkan. Di bagian group by kita configure note-nya. Nah, di sini yang akan saya grouping adalah bagian produk dan name. Di manual aggregation-nya, saya akan menggunakan manual aggregation ya, karena kalau pattern based aggregation ini kan berdasarkan pola, sedangkan kalau type based aggregation adalah berdasarkan tipe dari datanya. Saya akan menggunakan manual aggregation saja. Dan di sini kita bisa tambahin, karena saya akan mengagregasi untuk yang quantity-nya dalam bentuk sum atau jumlah keseluruhan ya. Ya, ini dia. Setelah itu untuk column naming-nya, ini bisa disesuaikan saja ya, karena ini hanya merubah untuk dari nama kolomnya saja. Saya akan menggunakan yang aggregation method aja ya. Kemudian saya OK. Dan jangan lupa untuk execute. Setelah itu kita view table. Di sini bisa dilihat untuk ini dari yang tadi saya bilang ya, untuk name-nya, column naming ya. Kemudian juga untuk produk name-nya juga bisa dilihat, yang tadinya itu datanya ada
900 row-nya, 913. Di sini untuk datanya jadi lebih sedikit ya, jadi 475 karena untuk nama produk yang sama itu jadi satu, dijumlahin jadi satu baris. Contohnya tadi yang ada itu adalah Geotextile di sini. Geotextile kan ada 8, ada 6, dan mungkin ada lagi ya di bawahnya. Nah, di group by ini membantu kita untuk mengetahui jumlahnya secara keseluruhan dari produk tersebut gitu. Geotextile ya tadi. Nih, Geotextile. Nah, ternyata kuantitinya adalah 173, berarti cukup banyak ya untuk penjualannya dari Geotextile sendiri. Nah, seperti itu sehingga kita bisa mengetahui dari informasi produk, jumlah produk yang terjual. Oke, setelah ini saya akan masuk kepada data visualization untuk bar chart. Jadi di sini bisa langsung saja kita cari nodenya, bar chart, kemudian kita lakukan drag and drop, kita sambungkan, kemudian kita lakukan konfigurasi. Oke, di sini ada beberapa konfigurasi, yaitu ada kategori dimension, ya tentunya produk name ya, karena kita hanya memilih produk name tadi. Kemudian untuk aggregationnya juga ada non, occurrence count, sum, dan average. Dimana saya akan memilih sum ya, karena kita ingin melihat untuk aggregation yang sum ya. Dan untuk include-nya sendiri hanya quantity yang akan menjadi frekuensi dimensionnya, dan plotnya tentunya ada untuk title. Misalnya title-nya sendiri saya mau menamakan adalah data penjualan bar chart. Terus juga ada untuk naming dari garis kategori maupun frekuensinya, dimana untuk garis kategorinya kita namain aja produk, dan untuk garis dari frekuensinya kita namain quantity atau kuantitas. Oke, perlu diketahui ya kalau kategori itu adalah yang bagian horizontal, sedangkan frekuensi adalah bagian yang vertikal. Nah, di sini juga ada beberapa pengaturan lainnya ya, seperti frekuensi axis limit, orientation, arrange bar. Akan saya jelaskan setelah kita melakukan execute dulu ya. Ini kita save and execute. Kemudian sudah tampil mengenai bar chart dari data penjualan. Nah, di sini ada manual dan automatic, yaitu adalah mengenai batasan dari data penjualannya ya. Misalnya di sini untuk kalau manual maunya batasannya adalah 100, jadi produk yang memiliki jumlah lebih dari 100 itu tidak tahu ya, tidak terlihat secara jelas ya, karena maksimalnya hanya 100 seperti itu. Namun di sini saya akan menggunakan yang automatic supaya kita bisa mengetahui informasinya secara menyeluruh. Dan untuk orientationnya ini bisa dipilih ya, untuk vertikal adalah yang seperti ini, sedangkan horizontal adalah yang seperti ini. Tentunya saya akan menggunakan yang vertikal supaya displaynya ini generalnya kan vertikal ya. Dan arrange bar-nya itu ada group dan stack, dimana kalau stack ini mereka numpuk ya, jadi mungkin tidak terlalu kelihatan dan lebih complicated, jadi kita gunakan group aja. Dan untuk bar groups-nya ada frequency dimension dan juga category value. Untuk frequency dimension di sini lebih colorful dan lebih kelihatan ya secara perbedaan-perbedaan produk-produk yang ada, sedangkan kalau category value itu warnanya sama, jadi mungkin lebih sulit ya untuk mendeteksinya karena dia menggunakan kategori seperti itu. Jadi kita frekuensi saja. Untuk display legend-nya adalah mengenai penjelasan dari produk-produknya yang ada. Di sini ada 102 slide ya untuk nama produknya, memang sebanyak itu ya. Kemudian untuk show bar value adalah mengenai nilai dari bar suatu produknya gitu. Di sini kalau mungkin akan memberitahu informasi secara lebih jelas ya, namun karena produknya banyak, dia jadi numpuk begini, jadi kurang kelihatan seperti itu. Oke, untuk interactivity-nya ini hanya pengaturan untuk melakukan download saja. Jadi mungkin kalau teman-teman ingin melakukan download ya bisa langsung saja save image di sini, kemudian bisa dipilih ya untuk mau disimpan di mana. Contohnya di download dengan namanya apa, kemudian di save seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari visualization data dari saya. Setelah ini saya akan melakukan export file. Seperti biasa, di sini kita buka dulu ya untuk workflow-nya untuk melakukan export ya. Di sini sudah terbuka. Kemudian di sini kita klik file dan pilih export. Export workflow ini, kemudian untuk presetnya akan saya uncentang karena agar ketika dibuka itu tidak perlu lagi melakukan execute dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian untuk namanya adalah sekian, dengan destination-nya adalah di sini di perangkat saya. Kemudian kita klik finish. Oke, setelah sudah mungkin bisa dilakukan cek. Kita quit dulu. Di sini kita cek ya apakah sudah tersimpan.
sesuai dengan direktori yang tadi disampaikan. Kita klik launch. Kita tunggu hingga ini membuka file yang kita download tadi. Di downloading, progresnya finish. Oke, bisa dilihat ya bahwa untuk file workflow-nya sudah tersave dan dalam keadaan sudah tereksekut semua. Baik, itu dia data visualization menggunakan Keyname dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.